Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam pengadaan. Yang saya hormati Bapak Baihaqi SSIMM. Saya bingung ini SSI itu apa sebetulnya. Beliau adalah Ketua DPD IAPI DKI Jakarta. Kebetulan pada siang hari ini beliau sebagai narasumber yang akan membawakan materi diskusi ringan tentang spesifikasi teknis. Yang saya hormati pula Bapak Muji Santosa selaku Direktur MSRN Consulting dan juga selaku pembahas pada seminar online pada siang hari ini. Saya hormati pula Pak Prof. Muklis yang ada di Kediri, serta Bapak Ibu peserta seminar online yang berbahagia. Perkenalkan, saya Mustafa dari UKPBJ Provinsi Jawa Timur yang mendapat mandat ini dari Pak Muji Santosa selaku moderator memandu jalannya seminar online siang hari ini. Baik Bapak Ibu peserta, saya akan menyampaikan aturan atau tata tertib seminar online siang hari ini. Yang pertama dimulai nanti jam 14 sudah kita mulai sampai dengan jam 15.30 atau jam setengah 4 sore. Peserta mengikuti kegiatan sesuai jadwal pelaksanaan. Diskusi atau tanya jawab akan dilaksanakan setelah narasumber selesai menyampaikan paparan materinya. Pertanyaan peserta juga terkait materi yang sudah disampaikan oleh narasumber. Sedangkan peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan klik tombol raise hand yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Yang tombol klik atau klik raise hand yang pertama akan kami berikan kesempatan untuk bertanya lebih dulu. Daftar hadir akan dibagikan melalui link chat di layar Bapak Ibu sekalian. Silahkan nanti mengisi daftar hadir, karena peserta yang tidak mengisi daftar hadir tidak mendapatkan sertifikat. Oke, mohon diperhatikan di chat layar Bapak Ibu semua, nanti 30 menit sebelum berakhirnya pasti ada di link chat Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita ikuti paparan materi tentang spesifikasi yang akan disampaikan oleh Bapak Baihaqi selama 45 menit ke depan. Dipersilahkan Pak Baihaqi, waktu sepenuhnya saya serahkan. Ya. Oke, terima kasih Pak Mustafa nih selaku moderator. Sebelumnya nih saya mengucapkan terima kasih nih kepada guru besar Pak Muji Santoso ya. Dulu kita awal-awalnya TOT itu yang bentuk Pak Muji itu, makanya Pak Muji pahalanya banyak, nggak habis-habis dia. Pahalanya amin. Ya, terima kasih ini Pak Muji kasih kesempatan saya untuk sharing pengadaan barang dan jasa. Nah, di jauh sana ya, di Banyuwangi ini ada Profesor Muklis. Nah, terima kasih. Terima kasih juga kepada teman-teman nih. Nah, saya lihat ini sebenarnya bukan orang baru nih, para pakar-pakar pengadaan. Jadi kita nih bukan ngajarin nih bahasa saya ya, kita ini sharing nanti bagaimana mengelola pengadaan barang dan jasa khususnya masalah spek ya. Pengadaan barang jasa tidak hanya spek bagian kecil dari pengadaan barang dan jasa, tetapi peranannya di dalam keberhasilan proses pengadaan barang dan jasa ini sangat besar sekali. Kira-kira begitu kalau pemahaman saya tentang spesifikasi. Nah, ini spek ini nanti diikuti dari yang mulai awal sampai dengan akhir, akan sangat krusial sekali ya, spek ini. Nah, ini kita lihat. Jadi sebelum masuk ke spek, kita lihat pengertian pengadaan. Pengadaan barang dan jasa di dalam Perpres itu kan mulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima. Nah, di dalam identifikasi, nah di sini nanti mulailah berperan mengidentifikasi spesifikasi yang dibutuhkan seperti apa. Nah, ini kalau saya diminta ngajar atau praktek langsung tangani pengadaan nyusun spek, saya tanya, identifikasi kebutuhannya apa? Mana tabel identifikasi kebutuhan? Supaya apa?
supaya barang yang dibeli sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini nanti mungkin menjadi bahan diskusi kita. Oh, identifikasi kebutuhannya apa, jadi basis penyusunan spek berbasis hasil identifikasi kebutuhan. Nah, itu kira-kira nanti menjadi bahan diskusi kita, ya. Bahan yang saya ambil ini karena dikasih waktu hanya 40 menit, ini saya nggak banyak, paling kita lihat dasar hukumnya. Yang kedua, apa pengertiannya. Yang ketiga, apa elemen-elemennya atau komponen-komponen dari spek teknis yang ada di Perlem LKPP nomor 7 tahun 2018. Selain itu, nanti kalau di dalam spek pekerjaan konstruksi, nanti kita kenal ada istilah, ada aturannya yang disebut dengan Permen PU 14 tahun 2018 yang baru saja keluar kemarin. Nah, akhir Mei, pertengahan Mei, kalau nggak salah tanggal 18 itu keluar. Nanti kita lihat, khusus untuk pekerjaan konstruksi. Yang terakhir itu tentang review spek. Ya, nanti spek itu sebelum ditetapkan, apa alat ujinya apa? Ya, alat ujinya apa? Yang menyatakan spek itu sudah sesuai kebutuhan atau tidak. Nah, ini peranannya nanti teman-teman harus memahami. Jadi ada pintu terakhir. Ibaratnya kalau istilah infotainment itu check and recheck. Cek terakhir sebelum ditetapkan bagaimana. Nanti kita belajar istilahnya unsur 5C. Ya, nanti kita bahas. Kita bahas dasar hukumnya. Jadi untuk menyusun materi ini, pertama saya memperhatikan Perpres 16 tahun 2018, khususnya pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 tentang spek. Ya, pasal 19 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 itu mengatur tentang bahan pertimbangan dalam menyusun spek. Ayat 2 mengatur tentang ketentuan penyebutan merek, ya, dalam menyusun spek. Itu ada di pasal 19 ayat 2. Yang kedua, nanti kita lihat Perlem LKPP nomor 7 ya tahun 2018 itu tentang pedoman perencanaan, itu mengatur tentang komponen-komponen spek. Ya, ada mutu, jumlah, waktu, dan seterusnya. Dan juga Permen PU 14 tahun 2018 tentang SBT dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia, khususnya nanti di pasal 21 ya. Pasal 21 itu mengatur tentang spek pekerjaan konstruksi ya. Nanti kita diskusi Pak ya. Mungkin ada yang saya tahu, saya share, Bapak Ibu mungkin ada yang punya lebih, bisa kita saling berbagi. Oke, kita lihat spek. Spek itu apa? Ya, spek adalah karakteristik total barang dan jasa yang padanya dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna barang dan jasa. Jadi nanti Bapak Ibu pada saat menyusun dan menetapkan spek, itu pendekatannya adalah, pendekatan yang paling utama adalah kebutuhan. Dasar yang menentukan kebutuhan apa? Tadi, identifikasi kebutuhan. Nah, di situ peranannya sangat besar sekali dalam menyusun spek. Jangan lebih mengutamakan keinginan. Kalau lebih keinginan, itu lebih mengutamakan mungkin gengsinya dan lain sebagainya. Sementara nanti kebutuhannya tidak terpenuhi. Ini yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu dalam menyusun spek. Jadi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Mungkin kebutuhannya dominan. Itu kira-kira. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu menyusun spek. Ya. Kalau pentingnya spek itu harus disusun dengan baik. Apa pentingnya? Yang pertama, ya, pentingnya karena kalau dia salah menyusun spek, bisa jadi pabrik atau mesin yang Bapak Ibu bisa jadi tiba-tiba mati. Yang pertama, di waktu karena ini banyak kejadian. Beli mesin, ya kan, pasang. Setelah dipasang baru 2 hari mati. Nah, ini karena kemungkinan salah membuat spek. Atau barang yang dibeli rusak, nah, atau tidak bisa digunakan. Nah, ini jangan sampai terjadi ya, barang yang dibeli rusak karena mungkin kesalahan dalam membuat spek hanya menyebut beli barang merek A, perangko kota B, udah selesai. Ya, ada spek tingkat lain, sehingga hanya datang barang dalam peti bayar, ini nggak boleh. Ya, ini disita. Nanti kita belajar elemennya. Yang ketiga, atau mengandung barang-barang yang berbahaya. Misalnya Bapak Ibu beli reagen kimia, ternyata reagennya mengandung material yang berbahaya negara atau dilarang oleh negara. Nah, ini misalnya pengadaan, kalau pengalaman saya di lapangan, karena ada kadang-kadang barang-barang tertentu mengandung komponen narkoba atau barang tertentu yang mengandung komponen bahan peledak misalnya. Nah,
ini biasanya sulit sekali masuk. Nah, pada saat dia masuk harus memperhatikan apa syarat-syaratnya. Ini harus diperhatikan. Atau mesin yang dibeli tidak bekerja optimal, tidak sesuai kapasitas dia. Jadi tidak sama antara realita dengan ekspektasi. Itu kira-kira ini penting. Makanya pentingnya mengidentifikasi kebutuhan, menyusun spek sesuai dengan aturan yang ada. Atau barangnya overspec, bukan overspec, jumlahnya berlebihan. Nah, di sini Bapak Ibu harus mengidentifikasi yang dibutuhkan end user berapa. Ya. Yang dibutuhkan end user satu, ya beli satu. Ya. Jangan karena duitnya masih cukup, belinya nggak satu, belinya 5. Kemarin saya ngadepin seperti ada salah satu rumah sakit beli mesin hitung uang. Ya, mereka beli mesin hitung uang. Si bendahara minta mesin hitung uang, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Ya, tapi karena duitnya cukup buat 5, dia beliin mesinnya 5. Pada saat ditanya auditor, jadi masalah. Ternyata di lapangan cuma butuh 2. Di lapangan, di pelaksanaan belinya 5. Di oper, volumenya berlebihan. Jadi barangnya kalau bahasa orang Jakartanya, jangan sampai beli barang jumlahnya berlebihan, mubazir, nanti nggak kepake. Nah, atau tadi barang yang dibeli penyedianya ini bukan penyedia yang kompeten. Jadi beli barang udah tinggal pergi. Beli barang setelah itu kabur. Tidak ada layanan punah jual, tidak ada pemeliharaan dan seterusnya. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu dalam menyusun spek. Ya, ini harus diperhatikan. Ini jangan sampai terjadi. Ya, jangan sampai terjadi. Ya. Lanjut. Nah, ini manfaat. Ya, manfaat Bapak Ibu menyusun spek. Yang pertama adalah fase awal proses pengadaan spek. Nah, fase awal proses pengadaan. Apa tadi? Mungkin Bapak Ibu sudah saya yakin sudah belajar pengadaan tingkat dasar. Nah, di situ start pengadaan di mana? Identifikasi kebutuhan. Nah, disitulah dasar Bapak Ibu mengidentifikasi spek barang yang dibutuhkan seperti apa. Merupakan fase awal. Ya, Bapak Ibu identifikasi, lakukan identifikasi dengan baik. Si end user ini butuhnya apa? Volumenya berapa? Kapan waktunya? Tingkat layanannya apa? Nah, di sini merupakan fase awal dalam proses pengadaan. Bapak Ibu lakukan pada saat identifikasi kebutuhan. Ya. Apabila speknya baik, pasti hasilnya akan baik. Nah, apabila spek ini disusun dengan baik dan benar, ya sesuai dengan kebutuhan lapangan, insya Allah sudah akan menentukan. Jadi kalau identifikasi kebutuhannya baik, benar, speknya disusun dengan benar, insya Allah output pengadaannya akan baik. Itu kira-kira. Jadi spek yang baik, ini penyusunan spek yang baik itu dapat berpengaruh terhadap keberhasilan proses pengadaan. Nah, berpengaruhnya sekitar 70-85%. Jadi disinilah peranannya ilmu bagaimana tata cara menyusun spesifikasi. Nah, di sini peranannya Bapak Ibu. Terutama siapa? Terutama bagi para ibu, ya Bapak Ibu yang ditunjuk sebagai PPK. Kenapa? Karena PPK ini pada saat perencanaan dia menyusun spek. Pada saat persiapan dia menetapkan spek di tahap persiapan. Pada saat pelaksanaan, nanti PPK dibantu oleh tim pendukung tim ahli menguji spek yang diadakan oleh penyedia sesuai atau tidak. Nah, jadi dia di sini menguji, ya kan? Diuji mereknya, diuji tipenya, diuji performanya. Nah, sesuai atau tidak? Apabila sesuai, terima, bayar. Nah, di sini peranannya PPK. Pengelola pengadaan pun akan terikat secara langsung. Nah, kalau bagi Bapak Ibu yang Pokja, nanti mungkin Bapak Ibu mengevaluasi spek yang ditawarkan dengan spek yang ditetapkan oleh PPK, sedangkan spek yang ditawarkan oleh penyedia sama atau tidak. Bagi Bapak Ibu yang ditunjuk sebagai tim ahli atau tim pendukung, nanti nah ini berperan membantu PPK di lapangan. Ya, berperan membantu PPK di lapangan untuk memeriksa ya spek yang dikontrak sesuai atau tidak. Itu kira-kira manfaat dari Bapak Ibu. Jadi spek ini sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan proses pengadaan. Nah, makanya para PPK itu wajib nih, terutama para PPK, karena ini syarat jadi PPK itu kan ke depan harus punya sertifikat kompetensi kontrak. Jadi kompetensi kontrak ini salah satunya adalah harus menguasai ilmu menyusun spek. Itu kira-kira manfaat dari spesifikasi teknis. Nah, nanti kita lihat
Sekarang kita lihat ketentuannya. Nah, ini Bapak Ibu, ini aturannya ada di mana? Ya, Bapak Ibu nanti bisa lihat Perlem LKPP nomor 7 tahun 2018. Di dalam Perlem LKPP nomor 7 tahun 2018 itu disebut ya, spesifikasi teknis itu berisi 4 komponen. Ya. Ini ada dalam LKPP nomor 7. Yang pertama, mutu barang. Jadi bahasanya di sini, PPK harus menyusun dan menetapkan barang yang mau dibeli ini, kalau bahasa kasarnya nih KW1, KW2, apa KW11, kira-kira barang yang mau dibeli. Bahasa kasarnya begitu. Jadi mutu yang sesuai kebutuhan end user. Tadi basisnya apa? Basisnya identifikasi kebutuhan. Yang kedua apa? Jumlah. Berapa nih barang yang dibutuhkan oleh end user? Jangan berkurang, jangan juga berlebihan. Kalau berlebihan apa? Mubazir. Tadi saya kasih contoh di salah satu RSUD. Si bendahara cuma 2, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran. Harusnya beli mesin cuma 2, tapi karena duitnya cukup beli 5, misal. Mubazir gitu aja. Ya. Yang ketiga, waktu. Waktu kapan barang itu siap digunakan. Ya, kapan misalnya? Oh, ini untuk acara kegiatan peringatan ulang tahun Pemda Kota A. Kapan acaranya? Nah, berarti sarana prasarana yang dibutuhkan sebelum acara itu. Nah, itu jadi nanti kapan barang itu dikirim, kapan barang itu diinstal, kapan barang itu siap digunakan. Itu menjadi spek waktu. Yang keempat, tingkat layanan. Nah, jadi Bapak Ibu memperhatikan tingkat layanan ini. Ada barang-barang tertentu yang sifatnya, oh barang ini cuma datang dikirim selesai, ada. Tapi kalau Bapak Ibu beli barang yang semakin kompleks, nah ini tingkat layanannya harus lengkap. Misalnya Bapak Ibu beli, katakanlah beli alat radiologi seperti LINEC, ya, LINEC misalnya, alat untuk kemoterapi. Atau beli alat lab seperti AAS misalnya, seperti GCMS misalnya. Nah ini kan harus tingkat layanan harus jelas. Penyedia harus ngirim barang, harus mempersiapkan instalasi, harus menginstal barang, harus uji coba, calon operator harus diberikan pelatihan, kemudian dia melakukan pemeliharaan sesuai dengan jangka waktu tertentu. Jadi spek itu harus lengkap, ya spek itu harus lengkap. Nah lengkap itu ada di mana? Ya ini 4 elemen ini. Ya jadi harus lengkap. Itu kira-kira elemen dari spek. Nah, oke, kita lihat satu-satu. Mutu barang. Ya, mutu barang ada banyak. Ya, mutu barang menyatakan mutu barang itu ada banyak cara. Yang pertama merek. Ya, ini yang paling gampang, merek. Ya, paling gampang. Merek laptop merek A, mobil merek B. Ya, itu paling gampang. Tapi tolong Bapak Ibu perhatikan nanti ketentuan Perpres pasal 19 ayat 2. Di situ ada 5 jenis pengadaan yang boleh menyebut merek dengan tipe. Apa? Komponen barang dan jasa, suku cadang, ya kan? Apalagi komponen barang yang sudah bagian dari sistem yang sudah ada, tender cepat, katalog. Nah, itu boleh menyebut merek dengan. Yang kedua, standarisasi. Ya, standarisasi. Mungkin Bapak paling gampang adalah yang di dalam Perpres disebut wajib mengutamakan standar SNI. Bapak lihat pasal 19 ayat 2. SNI. Jadi SNI itu dibagi 2. Nanti Bapak lihat undang-undang standarisasi. SNI itu di 2. Ada SNI wajib dan ada SNI sukarela. SNI wajib itu totalnya kalau Bapak lihat di websitenya BSN, totalnya itu hampir kurang lebih 200-an. 200-an SNI wajib. Jadi kalau apabila dia masuk kategori SNI wajib, maka wajib mensyaratkan SNI. Contohnya apa? Contohnya, misalnya barangnya mungkin Bapak punya di rumah setiap hari. Apa? Helm, kompor gas, tabung gas, selang gas, itu wajib SNI. Jadi pada saat nanti Bapak Ibu beli barang-barang yang masuk kategori wajib, ya, maka Bapak Ibu wajib mensyaratkan SNI. Dasar hukumnya di mana Pak? Tadi saya bilang pasal 19 ayat 1. Ya, itu SNI wajib. Dan yang kedua ada SNI sukarela. Kalau sukarela itu hukumnya sunnah, Bapak boleh pakai, boleh enggak. Itu kira-kira. Nah, itu total SNI sukarela itu hampir sekitar kurang lebih itu sekitar 13 ribuan. Tapi yang wajib tadi ada sekitar hampir 200 SNI wajib. Nah,
Karena apa? Kenapa itu diberlakukan wajib? Karena menyangkut keselamatan pengguna. Ya, kayak helm. Pernah saya diundang ke BSN, saya tanya, kenapa helm itu wajib? Karena melindungi keamanan kepalanya pengguna, supaya kalau jatuh jangan sampai kepalanya pecah. Kira-kira ada pelindungnya, kira-kira seperti itu. Makanya dia dipersyaratkan. Nah, itu distandarisasi. Yang ketiga, sampel. Ya, kan ada pengadaan barang-barang tertentu yang sulit digambarkan dalam bentuk kata-kata. Jadi, supaya jelas harus ada sampel. Nah, contohnya apa? Misalnya Bapak pengadaan baju batik, nih, seperti baju yang saya pakai. Ini contoh aja, Pak. Contoh aja. Baju. Nah, baju batik. Misalnya. Baju batik ini susah digambarkan dalam bentuk kata-kata. Ini warnanya apa, motifnya seperti apa, susah. Nah, ini lebih tepat menggunakan sampel. Atau Ibu ada tender pengadaan makanan, makanan yang enak. Nah, ini susah nih digambarkan. Lebih baik harus berdasarkan sampel. Nah, seringkali saya beberapa kali pengadaan itu dengan menggunakan sampel. Nah, itu pernah saya waktu itu saya sama Pak Muji waktu itu. Ya, Pak Muji, pengadaan di Brimob waktu itu, Pak. Pengadaan rompi anti peluru waktu itu. Jadi supaya rompi anti pelurunya ini benar-benar yakin ditembak kagak tembus, bahasanya gitu ya Pak ya, ditembak kagak tembus, penyedia wajib ngirim sampel. Sampelnya ditembak di hadapan peserta, tembus apa kagak, ya kan? Kira-kira begitu. Nah, namanya anti peluru, berarti kalau ditembak kagak tembus, kira-kira begitu. Waktu itu, waktu 2013 mereka menggunakan sampel. Jadi sampelnya itu diuji di hadapan peserta, memenuhi syarat atau tidak. Itu berdasarkan sampel. Yang keempat, teknik. Nah, ini berdasarkan unsur keteknikan. Nah, ini berdasarkan panjang, lebar, tinggi dari produk yang Bapak Ibu butuhkan. Yang kelima, komposisi. Nah, komposisi ini ya untuk pengadaan barang yang perlu komposisi kimia yang akurat. Misalnya Bapak nih contoh, perlu hand sanitizer misalnya, yang kandungan alkoholnya sekian persen. Yang kandungan H2O2-nya sekian persen. Nah, ini artinya menggunakan spek komposisi. Nah, ini komposisi. Ya, komposisi. Ya, itu misalnya biasanya dipakai untuk pengadaan obat-obatan, pengadaan reagen kimia. Nah, itu berdasarkan spek komposisi. Berdasarkan kandungan zat aktif yang terkandung di dalam bahan tersebut. Misalnya Bapak beli obat sakit kepala yang kandungan paracetamolnya sekian persen. Itu namanya spek komposisi. Yang terakhir yang keenam, spek fungsi dan kinerja. Nah, fungsi dan kinerja ini biasanya kita pakai untuk pengadaan barang yang menggunakan teknologi tinggi, di mana komponen-komponen input masih merupakan rahasia teknologi. Jadi Bapak lihat fungsi alat itu apa? Ya, fungsi alatnya apa? Ya, kinerjanya sampai di mana? Ya, kinerjanya. Ada kinerja minimal, ada kinerja maksimal. Ya. Jadi dia berdasarkan performance. Nah, berdasarkan performance dari alat yang dibeli. Kalau Bapak tanya komponennya, itu nggak akan ditanya. Tapi dia hanya nyebut, oh ini bisa misalnya beli alat linek, misalnya alat kemoterapi. Oh ini bisa mengobati pasien kanker sampai stadium berapa. Dengan diberikan sinar sampai berapa, itu ada satuan itu, satuan radiasi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu berdasarkan fungsi dan kinerja. Nah, itu elemen mutu, Pak. Ini baru elemen yang pertama nih, baru elemen yang pertama ada 6. Dari elemen yang pertama ini, kalau pekerjaannya sederhana, Bapak pilih salah satu. Ya, salah satu aja bisa, kalau pekerjaan yang sederhana. Misalnya beli laptop, langsung aja beli merek A, merek B, silakan. Nggak ada masalah. Mobil, silakan, merek A, merek B. Tapi semakin kompleks pekerjaan, ya, semakin kompleks pekerjaannya, ini memerlukan kombinasi dari keenam ini. Ya. Bisa mungkin gabungan antara standar dan komposisi, bisa. Bisa mungkin gabungan ke-6-6-nya. Ya, ini kalau pengadaan barang, ya. Bisa, jadi semakin kompleks barangnya, itu semakin sederhana hanya satu, tapi semakin kompleks bisa menggunakan kombinasi dari ke-6 cara penyusunan mutu ini. Itu kira-kira gambarannya.
Oke, kita lanjut ya Pak ya. Itu spek mutu Pak, elemen yang pertama. Kita ingat elemennya ada 4. Yang kedua jumlah. Berapa sih jumlah barang yang dibutuhkan? Ya, misalnya Bapak mau nyusun anggaran buat tahun depan. Jumlah yang dibutuhkan itu berapa? Beli kursi ada berapa? Ada 100, butuhnya ada 100. Ya, di gudang ternyata ada kursi nggak kepake, ada berapa? Ada 30. Sisanya berapa? Nah, ini jadi Bapak beli barang sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai mubazir, kira-kira begitu Pak ya. Itu spek ini. Mungkin kalau jumlah mudah. 1, 2, dan seterusnya. Intinya jumlahnya sesuai dengan kebutuhan end user. Ya. Makanya pentingnya di sini Bapak tadi ke awal identifikasi kebutuhan. Ya, untuk menyusun jumlah. Spek waktu. Ya. Spek waktu ini penting. Jadi waktu Bapak identifikasi, Bapak tanya ke user. User butuh mobil kapan? Ya, butuh mobil kapan? Ya, butuhnya barang mobil siap digunakan ya Pak ya, bukan mobil yang kuncinya doang, bukan. Jadi mobil yang siap digunakan. Jadi nanti Bapak dari spek waktu ini menentukan, ini paling lambat barang udah harus datang sampai on-site di lokasi tempat barang itu dimanfaatkan. Jadwal datangnya kapan? Akhirnya nanti penyedia dari baca spek dia harus baca, oh kalau barangnya harus datang bulan Agustus, berarti kapan setelah kontrak dia harus buka PO. Itu pentingnya di situ nanti. Ya, kapan barang itu harus datang? Apalagi barang-barang yang istilahnya saya nyebutnya barang inden. Nah, barang inden yang lead time-nya lama, masa tunggunya lama. Misalnya Bapak beli alat lab. Saya seringkali dulu pengadaan alat lab. Seringkali beli alat lab merek Jerman misalnya. Itu setelah kita penyedia buka PO itu perlu waktu 3 bulan paling cepat. Ya, dari Jerman kirim ke Jakarta. Nah, dari Jakarta nanti dipasang di lab. Nah, perlu waktu berapa lama? Jadi nanti akan memperkirakan dari waktu barang datang itu akan memperkirakan, oh nanti dari buka PO berapa lama barang datang. Jadi Bapak akan menentukan kapan itu barang datang. Yang kedua, lokasi barang itu terpasang di mana? Ya, bisa jadi mungkin Bapak Ibu, oh kantornya di Jakarta, tapi dipasangnya di Palembang. Nah, itu akan mempengaruhi nanti speknya. Jadi jelas, kapan barang itu datang, lokasinya di mana, alat transportasinya apa. Nah, ada alat tertentu yang tidak bahasanya dipakai transport apa aja bisa, ada. Tapi ada alat tertentu yang mungkin transportasinya perlu khusus, perlu penanganan khusus, nah, atau perlu alat transportasi khusus misalnya. Nah itu mungkin perlu apa namanya, perlu dijelaskan di dalam spek, karena mungkin alatnya sensitif, alatnya mudah pecah dan lain sebagainya. Nah ini perlu harus tetapkan. Misalnya nanti metode transportnya apa? Apakah digotong manual gitu? Apakah dibawa pakai mobil? Apakah boleh pakai motor? Ataukah dibawa pakai mobil apa namanya peti kemas seperti itu, atau perlu dibawa lewat udara. Nah, bisa lewat pesawat atau lewat helikopter. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini akan mempengaruhi spek. Yang keempat ya, nah ini tolong nanti Bapak Ibu perhatikan nih yang keempat. Ya, jadi spek bukan cuma merek doang bahasanya gitu. Spek bukan cuma merek doang. Jadi yang keempat ini tolong Bapak perhatikan. Ya, ini terutama ya untuk Bapak Ibu yang ada pengadaan peralatan kompleks. Ya, peralatan yang kompleks. Ya, misalnya. Nah, jadi Bapak Ibu lihat kalau Bapak beli barangnya udah disebutkan tadi, katakanlah jatuhnya merek A. Jadi nanti si penyedia harus mempersiapkan tempat barang itu dipasang, perlu persiapan apa? Oh, lantainya mungkin harus slice floor, panggung. Nah, ini harus diperhatikan. Atau boleh di bawah di lantai aja begitu, digeletakin gitu, nggak apa-apa. Nah, tergantung kepada jenis peralatannya. Oh, ada yang digeletakin bisa. Ada yang modelnya panggung, perlu ada dudukan. Ada yang di ruangan harus di tengah-tengah. Jarak antara alat, saya pernah ngadain alat DCMS itu, DCMS. Itu alatnya dari tempat alat itu dipasang dengan meja, dengan tembok harus jarak berapa meter. Dan posisinya nggak boleh nempel ke tembok. Dia harus di tengah-tengah. Nah, ini harus diperhatikan. Ini akan mempengaruhi persiapan
persiapan instalasi. Ya, atau ada alat tertentu. Kalau Bapak beli alat radiologi seperti apa namanya ronsen, nah, itu kan persiapannya ada, dindingnya harus dilapisi, misalnya kacanya dilapisi kaca timbal yang ketebalan berapa, nah, supaya radiasinya nggak tembus. Ya, saya pernah ngadain linek, wah, ternyata linek itu kagak bisa ditaruh di ruang biasa, harus di bunker, ruang bawah tanah. Ketebalan temboknya harus sekian meter. Wah, ini luar biasa ini persiapannya. Ya, itu kira-kira yang harus diperhatikan dari spek tingkat layanan ini. Ini akan mempengaruhi persiapan penyedia sampai alat itu terpasang harus bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua, instalasinya. Cara masangnya gimana. Nanti penyedia setelah barang datang, buka peti, itu bahasanya, bahasa awamnya, barang datang, peti dibuka, dipasang, diinstal. Berapa lama proses menginstalannya? Ini bisa cepat, bisa juga tergantung kepada kompleksitas. Saya pernah ngadain DC, 2 hari selesai. Saya pernah ngadain genome analyzer, itu perlu waktu 1 minggu. Nah, proses instalasinya. Nah, jadi bisa cepat, bisa lambat, tergantung kepada kompleksitas pekerjaan. Nah, setelah dipasang, di commissioning. Nah, di trial sampai mencapai kondisi stabil sesuai dengan standar pabrik. Nah, ini di trial biasanya. Perlu berjam-jam, karena setiap alat beda-beda. Ya. Saya pengadaan DC itu, dia di trial, di commissioning perlu waktu 2 hari. Dari mulai terinstall, perlu sampai stabil sesuai dengan standar pabrik, itu perlu waktu 2 hari. Saya pernah ngadain GCMS itu perlu waktu hampir 7 hari. Nah, jadi alat itu dicoba dulu sampai mencapai kondisi yang distandarkan. Itu proses. Nah, itu yang commissioning. Selanjutnya apa? Pelatihan. Ya, pelatihan. Ya. Jadi untuk peralatan yang kompleks ini, si calon pengguna harus diberikan pelatihan. Ya, pelatihan cara mengoperasikan. Ya, pelatihan ini bisa mungkin dilakukan di dalam negeri, bisa. Kalau misalnya untuk peralatan-peralatan yang sederhana mungkin bisa ya dilakukan di dalam negeri. Ya, mungkin di on-site, di lokasi tempat barang itu dimanfaatkan. Tapi ada pengadaan-pengadaan tertentu yang pernah saya nangani di berbagai instansi pemerintah, itu nggak bisa dilakukan di dalam negeri. Misalnya perlu ke negara produsen, negara asal. Nah, dilatih dulu di simulator. Nah, setelah bisa bersertifikat, nah baru orang itu kembalikan supaya nanti orang-orang ini menjadi end user, pengguna dari operator dari alat tersebut. Ya, ini akan mempengaruhi spek. Nanti spek akan mempengaruhi harga. Nah, ini dari biaya pelatihan. Jadi untuk alat-alat yang khusus, jangan lupa nih harus ada biaya pelatihan untuk calon operator. Nah, ini harus diperhatikan. Ya, karena pernah saya nemui begini, karena kesalahan bikin spek. Saya pernah nemui begini. Ada salah satu Pemda pengadaan mobil pemadam kebakaran, Skytrain. Wah, pakai petangga tinggi. Sampai gedung bertingkat. Permasalahannya satu, alat mesin mobil kebakaran itu Skytrain harganya mahal, sudah dibeli, datang. Saya tanya kenapa nggak dipakai? Masalahnya satu Pak, katanya. Kagak ada operator yang bisa ngoperasiin. Nah, berarti ini salah. Karena apa? Bikin speknya tidak lengkap. Nah, komponen biaya pelatihan calon pengguna tidak diinputkan ke dalam spek. Nah, ini harus ada. Ya, yang terakhir pelatihan pemeliharaan untuk jangka waktu tertentu. Ya, misalnya beli alat. Alat-alat lab itu kadang-kadang dia masa ininya sampai 1 tahun. Jadi selama 1 tahun setelah serah terima, dia ada namanya masa visiting dia. Rusak nggak rusak, ada teknisi yang datang ngecek. Nah, itu kalau alat lab biasanya sampai 1 tahun. Ya. Mereka nyebutnya program kunjungan ke lokasi. Tiap bulan sekali dia datang ngecek. Kalau ada kerusakan langsung ditangani. Kalau ada komplain langsung ditangani. Nah, dia secara teratur. Nah, ini bagian dari pemeliharaan. Ya, jadi bukan datang barang datang bayar. Wah, itu penyediaannya kabur begitu. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu memahami spek secara komprehensif ya, memahami spek secara komprehensif supaya barang yang Bapak Ibu beli itu memberikan nilai manfaat yang maksimal. Kalau bahasanya LKPP, barang yang dibeli value for money, memberikan manfaat yang maksimal.
tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, dan seterusnya. Nah ini, makanya spek yang Bapak Ibu susun harus komprehensif. Jadi ada 4 elemen tadi, mutu, jumlah, waktu, dan tingkat layanan. Semuanya masuk di blended ke dalam dokumen yang namanya spesifikasi. Kalau pekerjaan sederhana, mungkin 1 baris, 2 baris. Tapi kalau pekerjaan kompleks, bisa jadi tebal speknya. Karena tadi harus menyangkut ke 4 elemen ini. Itu kira-kira gambaran spek ya. Ketentuan ini Bapak Ibu bisa lihat di Perlem LKPP nomor 7 tahun 2018 di Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa. Ya, nanti kalau mau lihat. Itu yang pertama. Yang kedua, ya. Kalau tadi kita bicara barang dan jasa. Karena di Perlem LKPP nomor 7, nomor 9 tahun 2018, spek itu khusus untuk barang, jasa lainnya, jasa konsultan non konstruksi ini diatur oleh peraturan LKPP. Tapi di Perlem LKPP nomor 9 disebut khusus pekerjaan jasa konstruksi mengikuti aturan Permen PUPR. Nah, ini juga saya jujur saja, saya juga lagi belajar ini karena saya sekarang sedang dampingi berbagai instansi pemerintah untuk tender pekerjaan konstruksi. Kita sambil belajar ya, tapi kita saling sharing. Bukan karena saya sok jago ngajar sini enggak, tapi karena memang kita sharing. Saya mencoba menggabungkan aturan Perpres, aturan Perlem, dan aturan Permen PU 14 tahun 2020. Ya. Spek ya, di Permen PUPR nomor 14 ya tahun 2020 pasal 14. Spek itu ada 5 unsur. Ya. Yang pertama apa? Spek bahan bangunan. Ya. Spek bahan bangunan. Ya. Dalam membuat spek bahan bangunan, Bapak harus perhatikan tadi kita singgung. Lihat Perpres 16 tahun 2018 pasal 19 ayat 1. Ya. Apa isi dari pasal 19 ayat 1? Ya. Bapak lihat. Pasal 19 ayat 1 ngatur PPK dalam membuat spek harus mengutamakan ada 3 yang harus diperhatikan. Ada 3 yang harus diperhatikan. Yang pertama apa? Wajib mengutamakan produk dalam negeri. Jadi kalau Bapak milih bangunan, ya, milih nanti spek bahan bangunan, misalnya beli keramik, beli besi, beli beton, dan seterusnya. Pertama, wajib mengutamakan produk dalam negeri. Itu amanat Perpres pasal 19 ayat 1. Yang kedua, wajib mengutamakan SNI. Tadi udah kita singgung, ya, untuk spek standarisasi. Ya, ada barang-barang tertentu yang masuk kategori wajib, maka Bapak Ibu wajib mensyaratkan bahannya harus bersertifikat SNI. Contohnya apa? Ya kan? Contohnya misalnya besi. Besi itu wajib SNI. Artinya pada saat Bapak beli besi wajib mensyaratkan besinya harus ada sertifikat SNI. Kalau gampangnya gimana Pak? Kalau saya lihat aja tuh pada saat beli besi cek tuh di logonya di batangnya ASNI ada nggak tulisan, itu paling gampang. Begitu kira-kira. Yang ketiga ya, wajib mengutamakan produk industri hijau. Jadi Bapak Ibu pada saat beli barang, bahan bangunan, wajib mengutamakan bahan-bahan bangunan yang ramah lingkungan. Misalnya apa? Contoh nanti Bapak Ibu beli cat. Nah, belilah cat yang green, ya, green product. Nah, tuh. Atau Bapak Ibu beli AC, nanti mau dipasang AC bisanya AC kaset. Ya, belilah AC yang ramah lingkungan. Itu kira-kira. Jadi perhatikan pasal 19 ayat 2. Pasal 19 ayat 1, perhatikan juga pasal 19 ayat 2. Yang kedua apa? Perhatikan juga Perpres 16 ya, pasal 66 dan 67 tentang penggunaan produksi dalam negeri. Artinya apa di situ? Apabila ada produk dalam negeri yang TKDN dan BMP, kemarin itu DPD IAPI DKI baru ngadain itu diskusi tentang TKDN. Jadi Bapak Ibu bisa melihat videonya ya di channelnya DPD IAPI DKI. Kita undang orang Kemenperi. Di situ disebut apabila ada produk dalam negeri yang TKDN dan BMP-nya di atas 40%, ya Pak ya, TKDN dan BMP di atas 40%, Bapak Ibu wajib mengutamakan produk dalam negeri. Misalnya apa? Misal yang listrik itu TKDN-nya
setahu saya udah tinggi. Nah, ada banyak produk-produk bahan-bahan konstruksi yang TKD-nya sudah di atas 40. Nah, kalau di atas 40 artinya produk impor tertutup. Bapak Ibu wajib mengutamakan produk dalam. Itu kira-kira gambarannya. Yang kedua, ya, spek peralatan. Ya, peralatan yang Bapak Ibu persyaratkan ini peralatan utama. Kalau peralatan bangunan yang sederhana, kecil, kagak usah dipersyaratkan. Misalnya, kalau peralatan utama, misalnya Bapak Ibu, bangun jalan, perlu eskavator. Bapak Ibu bangun gedung 10 lantai, perlu mesin tiang pancang, nah, perlu crane tower, nah itu perlu, itu peralatan utama. Tapi kalau cuma pacul, sekop, ember, itu peralatan bangunan, kagak perlu dipersyaratkan. Ya, jadi waktu kurang 5 menit, Pak Bayaki. Oh ya, oke. Tinggal 2 lembar lagi, Pak. Oh, siap. Lanjut, ya, yang kedua, spek proses. Nah, prosesnya kan Bapak Ibu, apalagi di masa proses, ya kan, Bapak Ibu udah tahu ketentuan Permen PUPR ini wajib mengutamakan SMK3. Dan ada instruksi Menteri PU ya tentang pencegahan COVID-19. Jadi wajib mengadaptasi aturan pencegahan COVID-19. Itu kira-kira. Nah, yang ketiga itu metode. Nah, metode pelaksanaan. Ini berisi tahapan dan uraian pekerjaan. Yang terakhir, jabatan pekerjaan konstruksi. Ini perlu, jadi dari pekerjaannya ini kecil, menengah, atau besar, ini akan mempengaruhi. Ini perlu tenaga ahli konstruksinya bidang muda, madya, atau yang utama. Yang terakhir, ini tolong Bapak Ibu perhatikan. Ini memang di Perpres tidak ada. Di Perlem tidak ada, tetapi di dalam ilmu pengadaan internasional, terutama di ISP3 itu Pak ya, model pengadaan Australia, itu ini ada. Ya, artinya Bapak Ibu ya, nanti di dalam sebelum ya bahasanya, sebelum menetapkan spek, PPK itu harus menguji spek itu menggunakan 5 pendekatan. Namanya unsur 5C. Diuji pakai unsur 5C. Ya, jadi sebelum tanda tangan, Bapak Ibu jadi PPK cek 5C-nya udah terpenuhi belum? Apa C yang pertama? C yang pertama adalah clear. Spek yang Bapak Ibu susun udah jelas belum bagi user? Udah jelas belum bagi PPK? Udah jelas belum bagi pengguna, bagi penyedia? Jadi speknya jangan ambigu gitu. Yang kedua, spek itu harus singkat dan padat. Yang perlu-perlu aja. Kalau bahasa anak sekarang to the point aja. Yang nggak perlu kagak usah, gitu kira-kira. Yang ketiga, spek itu harus komprehensif. Ya, spek itu harus komprehensif. Ruang lingkup spek tadi, mulai dari pengadaan, pengiriman, instalasi, uji coba, serah terima, sampai barang itu siap digunakan. Jadi spek itu harus komprehensif. Jadi harus ada 4 elemen tadi itu harus ada. Yang keempat, spek itu harus konsisten. Maksudnya konsisten, jangan spek itu berubah-ubah gitu. Hari ini A, besok berubah, dia jadi B, besok jadi C. Nah, ini nggak boleh. Spek yang baik adalah spek yang konsisten sesuai kebutuhan pengguna. Yang terakhir, nah ini bentuknya nanti berupa kertas kerja, checklist bentuknya, Pak ya. Yang terakhir itu adalah korek, benar. Jadi pastikan barang yang Bapak Ibu beli sesuai kebutuhan lapangan, sesuai kebutuhan end user. Nah, kembali tadi saya nyebut di identifikasi kebutuhan. Si end user butuhnya apa? Pastikan barang yang dibeli, barang yang nanti diadakan, barang yang dikirim sesuai kebutuhan end user. Artinya memenuhi unsur yang kelima, C, korek, benar. Jangan sampai barang yang dibeli setelah dibeli tadi mubazir, volumenya berlebihan. Atau barang yang dibeli nggak bisa dipakai karena tidak berfungsi. Ini jangan. Jadi Bapak Ibu bisa menguji. Ya, sebelum tanda tangan spek, cek 5C ini udah ada belum? Oh, 5C ini ada semua. Artinya apa? Speknya sudah lengkap. Nah ini kan bagian dari Bapak memitigasi risiko. Ini bahasa awamnya, jangan sampai salah melangkah. Jadi Bapak Ibu punya filter 5C. Kira-kira sekian bahan diskusi kita kali ini ya. Silakan Pak Mustafa, mau dilanjut silakan. Baik, terima kasih Pak Bayhaki yang telah menyampaikan materi dengan sedemikian bagusnya Pak. Banyak ilmu yang kita peroleh.
baik bagi peserta maupun saya sebagai host, beserta bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jangan lupa ngisi daftar hadir di link chat yang sudah sering dibagi baik oleh panitia maupun saya. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, silahkan bagi peserta yang ingin bertanya, klik tombol raise hand di layar Bapak Ibu semua. Nah, kebetulan sudah ada 3 nih yang klik tombol raise hand. Oh, silakan. Oke, kesempatan pertama saya berikan kepada Ibu atau Mbak ini ya, saya panggil Ibu lah ya biar umum ya. Ibu Senja Kelana, monitor Ibu Senja Kelana. Senja Kelana. Rupanya Bu Senja Kelana ada ya? Oke. Monitor ada, Pak. Tunjukkan ya. videonya dulu, Bu. Videonya, Bu. Oh iya. Oh iyalah, biar kelihatan cantiknya ini. Iya. Biar ketemu di jalan bisa saling nyapa. Iya, betul. Silakan Ibu, langsung Iya, bertanya. Pak. Dari mana Ibu? Ya. Dari mana? Dari instansi Ya. mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayhaqi, Pak Mustafa, Pak Muji, dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Rustiati, Pak, dari Biro Pengadaan Barang Jasa, Setda Provinsi Jawa Barat. Kebetulan saya lagi WFH nih, Pak, dan juga kurang sehat juga nih sebenarnya. Mohon maaf. Nggak apa-apa, WFH, tapi kan tetap belajar kan, ilmunya nambah Insya terus. Allah. Insya Allah. Terima kasih diberi kesempatan. Ada satu pertanyaan, Pak. Tadi kalau dari Pak Bayhaqi menyampaikan bahwa pada saat kita mengidentifikasi kebutuhan barang, itu salah satunya harus dilihat dari mutu barang ya, Pak ya. Dan tingkat pelayanan. Nah, selama ini kalau kami mengadakan tender cepat ini biasanya spesifikasi barang untuk mutu barang ini hanya satu aja, misalkan merek ya, Pak ya. Tetapi bagaimana apabila pengadaan barang ini nggak hanya merek yang kita lihat gitu ya, Pak. Ternyata memang PPK menyampaikan beberapa kriteria tadi seperti SNI, sampel, dan fungsi, atau pelayanannya juga banyak gitu ya, Pak ya. Kompleks lah katakan pengadaan barangnya. Nah, ini apakah bisa dilakukan tender cepat ya, Pak ya? Begitu saja. Mungkin saya kebetulan Pokja nih, Pak. Pokja pemilihan. Ya, Pak Mustafa, kita kumpul dulu 3 atau langsung, Pak? Langsung aja, Pak. Satu persatu. Nanti kita lanjut peserta selanjutnya. Oke, Pak. Lanjut, Pak. Kita diskusi ya. Diskusi sambil ngopi. Ya. Ngopinya di rumah masing-masing dulu ya. Lanjut, Pak. Lanjut. Ya. Prinsipnya begini, Bu. Bisa. Ya, prinsipnya yang penting Ibu begini. Kalau saya boleh tahu, Ibu rata-rata pengadaannya apa, Ibu? Alat lab, alat rumah tangga, alat perkantoran. Apa Ibu rata-rata? Ya. Iya, Pak. Iya, ini alat apa? Ini, Pak. Alat apa namanya? Tes uji air ya, Pak ya, dari Dinas Lingkungan Hidup. Iya, jadi kayak alat telemetri atau alat-alat. Iya, Ibu, biasanya kalau uji air itu ada telemetri, ada apa namanya? Alat uji BOD, ada uji COD, alat uji logam misalnya. Katakanlah alat uji logam ya. Katakanlah saya sebut AAS, Analysis Absorption System, ya, AAS, buat uji logam. Misalnya sampel air yang diambil, seret, ya kan diuji. Ini mengandung logam berat apa enggak? Misalnya kayak gitu kan, mengandung Hg atau enggak, mengandung besinya melebihi batas normal atau tidak. Ya, jadi katakanlah yang penting gini. Oke, misalnya alat uji untuk alat Dinas Lingkungan Hidup, ya, untuk menguji kualitas air. Jadi Ibu identifikasi, saran saya, jadi ini bukan karena Ibu posisinya Pokja, ya, posisi Ibu Pokja. Saran saya di posisi PPK dan KPA, berarti di Dinas Lingkungan Hidup. Jadi Ibu ingatkan di Dinas Lingkungan Hidup. Tolong, bahasanya gini Bu ya, tolong Bapak Ibu bilang, tolong buat tabel identifikasi kebutuhan. Sebenarnya ini di lapangan, itu alat yang dibutuhkan ini alat yang seperti apa? Kan alat untuk uji kualitas air itu ada 2 model, Bu, secara umum. Ada yang model portable. Portable tuh bahasanya bisa ditenteng-tenteng. Ditenteng-tenteng. Kan misalnya Ibu ke sungai hulu, sungai Citarum, ke hilir sungai Citarum, alatnya perlu ditenteng-tenteng. Oh, berarti ini butuh alat yang portable atau perlu alat yang fix. Kalau fix itu biasanya alatnya besar ditaruh di lab, agak mungkin digotong-gotong.
Itu kira-kira bahasanya. Jadi supaya menentukan spek yang tepat, identifikasi kebutuhan dulu. End user butuh alat yang portable atau perlu alat yang fix, tetap. Kalau tetap itu ditaruh di lab, kagak digeser-geser, nggak kemana-mana. Itu kira-kira. Sehingga butuhnya apa? Terus, alat yang diuji ini, ya, alat untuk menguji ini, kapasitas minimalnya itu bisa ngukur, misalnya volume logam sampai ukurannya mikro, ya, mikrometer, atau sampai ukuran nanometer. Jadi Ibu identifikasi kapasitas minimal, kapasitas maksimal. Itu diidentifikasi. Dari hasil identifikasi itu, yaitu ini harusnya fungsinya ini dilakukan oleh PAKPA bersama PPK. Ya, dari hasil identifikasi nanti ketahuan ini butuhnya paling tepat jatuh ke merek A atau merek B, bahasanya gitu Ibu ya. Jatuh merek A atau merek B. Walaupun saya tahu beberapa alat uji air, tapi saya nggak nyebut nama. Kalau ini dikira promosi lagi, ini bukan promosi. Kita dari sisi ilmu pengadaan. Ya. Jatuhnya kepada merek A atau merek B. Nah, nanti PPK membuat spek. Pertama, tadi mutu merek A. Katakanlah merek A. Itu spek elemen mutu yang pertama, merek A. Ya kan, jumlahnya berapa unit jumlahnya. Yang nomor 3, waktunya kapan? Kapan barang itu datang, kapan barang itu diinstal, kapan barang itu siap digunakan. Waktu, spek waktu. Ya. Gitu. Yang ketiga, tadi jumlah. Alat ini kan model alat untuk uji air itu sangat variatif banget. Ada yang model kayak handphone, misalnya. Ada yang model kayak handphone, tinggal masukin sampel, ketahuan hasilnya. Ada yang model perlu ambil sampel airnya, tuh ada kan ada alat itu ngambil sampel air. Sampel air, kemudian taruh di botol, kemudian dipreparasi, kemudian diuji. Nah, jadi kira-kira alat ini seperti apa bentuknya? Ya, jadi kalau alat yang model portable itu kebanyakan alatnya tuh udah tinggal pakai. Tapi kalau alat yang model fix kayak AS itu perlu persiapan instalasi, perlu commissioning, operatornya perlu diberikan pelatihan dan pemeliharaan. Jadi lihat dulu karakteristik kebutuhan. Karakteristik kebutuhan dibandingkan dengan karakteristik barang yang ada di pasaran. Seperti apa? Jadi nanti akan ketemu titik temunya, irisannya ada di mana. Nah, ini ilmu ini seharusnya dikuasai oleh PPK. Ya, oleh PPK nih Bu. Ya, jadi dia benar-benar tuh disusun. Jadi dari identifikasi baru bisa dia menyusun menjadi 4 elemen tadi. Sehingga waktu PPK minta tender kepada Pokja, dia langsung menyebut speknya tuh lengkap. Bukan beli alat uji kualitas air cuman ngirim doang, udah. Ya. Gitu. Kayak alat yang sederhana, alat umum bisa, tapi kalau Ibu alat yang kompleks nggak bisa. Jadi Ibu speknya harus komprehensif, lengkap. Ya, kalau tidak lengkap, karena Ibu posisinya Pokja. Kan Ibu kalau di dalam Perlem LKPP nomor 9, itu disebutkan. Ibu lihat nih, Perlem LKPP nomor 9 tentang review. Salah satunya Ibu mereview spek. Speknya udah sesuai kebutuhan belum? Kalau belum, tolak aja. Kata Ibu, nih kagak lengkap nih speknya. Nah, itu kira-kira Ibu ya. Ada lagi Ibu pertanyaannya? Atau apa? Ya, silakan Ibu. Jadi Pak, pertanyaan terakhir, apakah bisa dilakukan dengan tender cepat ya Pak ya? Kalau memang tadi speknya, tapi dengan beberapa kompleks ya Pak ya. Kalau saya lihat memang ada pemasangan kayak untuk konstruksi ya Pak ya. Tadi persiapan instalasi tadi kan. Iya. Jadi memang barangnya bukan portable, tapi fix tetap. Iya, barangnya dia kan barang produksi pabrikan Ibu. Ya, biasanya kalau kayak barang produksi pabrikan dikirim dari negara produsen atau dari pabrik, itu dikirim masih kondisi terurai. Nah, berarti nanti tanggung jawab penyedia tidak hanya ngirim, dia harus melakukan instalasi. Nah, harus instalasi, harus dicoba, nah, itu kira-kira sampai dengan tadi. Mungkin kalau Ibu misalnya beli alat uji kualitas air, misalnya AS, itu harus sampai pelatihan, harus ada pemeliharaan juga. Jadi spek itu harus komprehensif. Gimana Ibu? Ada lagi pertanyaan? Ya, mungkin sudah cukup ya Pak ya. Jadi memang mungkin saran tender cepat mungkin nggak disarankan ya Pak ya, karena ini harus ada evaluasi teknis. Kalau beli barang jadi nggak masalah. Beli barang-barang jadi kan itu produk jadi, dia hanya perlu instalasi, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau perlu alat yang perlu prosesnya panjang, perlu lain ya, perlu kompleks, ya lebih baik mungkin tender biasa.
Kira-kira gitu, Ibu. Ya. Oke, terima kasih Pak Bayhaqi, Pak Mustafa. Ya. Barangkali Pak Muji Santosa mau menambahkan, Pak Muji? Oh ya, silakan Pak Muji, silakan. Pak Muji, nah, suhunya Oh iya, suhunya ini. Kita Monggo, harus minta. Pak Muji. Pak Muji masih ada? Oh, rupanya sedang di depan layar ini. Baik, ya, kita lanjut penanya selanjutnya, Bapak Bayhaqi. Ya, silakan Pak, silakan. Baik, ini ada yang raise hand kedua selanjutnya yaitu Mbak Ade Primawati. Monitor Mbak Ade Primawati. Bu Ade Primawati. Silakan di-unmute, Bu. Oke. Bisa, Pak? Oh, silakan. Ya, silakan Ibu, silakan. Ya, selamat siang Pak Bayhaqi. Ya, dari mana Ibu? Pak Mustafa. Dari Dinas PU Sijunjung, Pak. Oh, Sijunjung. Itu Sumatera Barat. Oh, Sumatera Barat. Ya, Ibu. Gini, Pak. Saya mau minta saran dari Bapak. Kebetulan kita ada penyusunan HPS untuk paket pekerjaan konstruksi SPAM, Pak. Air minum yang diantara pekerjaannya itu kan ada pengadaan pipa dan aksesoris. Ya. Kalau kita berbicara spek itu kita kunci SNI-nya saja, takutnya kami itu nanti dapat pipa dengan merek yang tidak kita inginkan gitu, Pak. Kalau kita bicara SNI kan berbagai macam merek tuh, ada Paralon, Vinilon, Wavin, sampai dengan D-nya gitu, SNI-nya yang sama. Apa kira-kira sarannya untuk kita bisa mendapatkan tawaran dari penyedia dengan kualitas pipa yang bagus gitu, Pak. Kalau SNI semuanya sama SNI-nya, tapi kan di lapangan beda, Pak. Iya. Kan nanti Ibu lihat juga peruntukannya. Ini kan Ibu, jadi oke, SNI. SNI kan untuk yang kategori misalnya kekuatan dan lain sebagainya. Nah, jadi nanti kan Ibu lihat dulu pipanya ini peruntukannya untuk apa. Misalnya untuk air minum, Ibu. Air minum. Air minum ini untuk aliran air yang kecepatan, yang kapasitasnya berapa. Ya, misalnya Bu ya. Itu akan mempengaruhi. Jangan coba-coba Ibu beli air minum yang pipanya tipis, bisa jebol gitu bahasanya gitu, Bu. Bahasa awamnya gitu, jangan sampai jebol. Nah, itu Ibu bisa juga tadi kan SNI ini salah satu alternatif SNI, Bu ya. Jadi nanti Ibu mungkin lebih kepada pendekatan speknya spek teknis. Ya. Misalnya Ibu perlu paralon yang diameternya berapa. Ya, terus yang ketebalannya berapa. Dan bahan baku, ya, bahan baku paralon itu banyak Ibu ya. Nanti Ibu butuh yang seperti apa sih? Yang sesuai dengan karakteristik kebutuhan pump air. Misalnya, paralon yang di lindes truk agak pecah gitu kira-kira. Nah, itu kan akan mempengaruhi. Karena pengalaman saya kalau Ibu kayak contoh nih, kemarin saya di salah satu instansi ada pengadaan pipa untuk hidran nyemprot pemadam kebakaran gitu. Itu ternyata dinas pemadam kagak mau dia sembarangan, harus ada pipa yang diameternya berapa, yang ketebalan berapa, yang bahan baku pembuatannya apa. Nah, ini harus jelas. Nah, ini nanti Ibu identifikasi dulu kira-kira. Kan Ibu kalau pump mungkin ada yang pipanya kecil, ada yang pipanya gede, masing-masing mungkin perlu karakteristik sendiri. Itu ya, perlu karakteristik sendiri. Bisa nggak langsung kita sebutkan mereknya aja, Pak? Ya, kalau misalnya tadi kembali Ibu tadi, karena Ibu kan pekerjaan konstruksi, berarti Ibu untuk material langsung Ibu sebut merek, boleh. Tadi Ibu boleh, pasti nggak mesti harus setara, misalnya kan banyak tuh Pak, ada Paralon, ada Wavin, Vinilon, misalnya kita maunya Wavin gitu, kita bilang merek aja, satu merek aja bisa? Boleh. Ibu lihat ketentuannya Perpres pasal 19 ayat 1. Iya, ada. Ya, pasal 19, bukan 19 ayat 2. Jadi komponen barang dan jasa, ya, itu boleh menyebut merek dengan itu. Ya, nah, kebetulan yang bikin modulnya itu tingkat dasar saya, Bu. Nah, terus Ibu perhatikan juga Perpres, ya, bukan Perpres. Permen PUPR 14, pasal 21. Di situ dalam menyebut material bahan bangunan itu boleh menyebut merek
Yang penting kalau saya berpikirnya, Ibu mau merek apa aja terserah, bahasa saya gitu Ibu ya, terserah. Yang penting pastikan merek yang Ibu beli sesuai dengan kebutuhan lapangan. Itu aja. Itu kira-kira begitu. Dan ya. Oke, nanti pada saat penjelasan, iya. Pak, Ya. berarti perlu kita tegaskan lagi bahwa merek yang diminta itu sesuai dengan spek gitu kan, karena penyedia kan tidak apalagi menawarkan kalau lagi kan konstruksi spek. kan spek itu bukan lagi komponen evaluasi. Jadi Ibu bisa jelaskan bahwa Ibu jatuh kepada merek A. Ya sudah, dengan pertimbangan tadi karakteristik penggunaannya buat apa. Misalnya yang tahan tekanan air sekian bar atau sekian atmosfer. Yang tahan kalau di lindes truk tahan beban sampai sekian ton, misalnya kayak gitu. Ya. Tapi mereknya itu mirip-mirip loh Pak. Nanti takutnya persaingan. Kenapa harus merek ini gitu? Nanti ya, pada nanti saat unleashing, yang penting Ibu ada dasar pertimbangannya. Kira-kira. Ada dasar pertimbangannya nggak masalah. Karena satu secara legal formalnya tadi dasar hukumnya Ibu Permen PUPR 14 pasal 21 membolehkan. Terus Ibu pasal 19 ayat 2 membolehkan. Artinya go ahead, silakan. Gitu kira-kira. Yang penting yang sesuai dengan kebutuhan lapangan. Gitu. Ya, kira-kira begitu Ibu. Ada ya, terima lagi? kasih Pak. Ya, cukup, Bu Ade. Ya, cukup Pak. Oke, terima kasih. Pak Muji kebetulan mungkin kayak sinyalnya ini Pak. Oh, enggak tadi Pak. Ganti ada. alat. Barangkali Pak Muji mau menambahkan suhunya PPJ, monggo. Pak Muji. Sepakat tadi yang sampaikan Pak Bayaki ya, sepakat. Cuma catatannya apakah tadi merek tadi bisa disediakan oleh banyak penyedia. Ketika semua penyedia bisa beli merek itu ya tidak masalah, tidak mengunci kepada satu. Intinya itu, kalau merek itu hanya yang bisa beli hanya satu penyedia saja, nah itu yang tidak boleh. Kalau seperti itu mungkin bisa kan. Tapi kalau pipa itu banyak yang bisa beli lah. Baik, saya juga bisa beli pipa tadi. Siapapun bisa beli. Itu Bu Ade. Kan? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Muji Santosa. Oke, kita lanjutkan ke penanya selanjutnya yaitu Pak Mehmet Arianto monitor. Pak Mehmet, ditekan unmute-nya Pak Mehmet. Pak Mehmet Arianto. Oke, kurang jelas Pak. Mohon di volumenya ditambah Pak Mehmet. Ya, nggak kedengeran Pak, nggak kedengeran. Memperkenalkan diri Pak ya. Dari mana? Belum, enggak kedengaran Pak. Belum kedengaran. Pak, ya? Iya, ditambah lagi volumenya Pak. Sudah Pak? Sudah cukup. Perkenalkan Pak. Pak, sebelum bertanya. Kami dari Satbrimob Polda Kepulauan Riau Pak. Polda. Silakan. Pak ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Ya, Pak kembali lagi ini kurang lebih pertanyaan dengan Ibu yang tadi terkait dengan merek. Tetapi kalau Ibu tadi kaitannya dengan pelaksanaan konstruksi, kami di perawatan kendaraan, Pak. Ya. Ya, jadi beberapa kali kami di Spektek kemarin kami menyebutkan merek dijadikan temuan sama tim Wasrik. Kemudian referensinya adalah dilarang menyebutkan merek. Namun demikian kaitannya dengan contohnya oli, Pak. Oli untuk kendaraan. Nah, ketika itu kita sebutkan merek, banyak oli yang setara dengan itu, Pak. Setara dengan merek yang kita mau. Namun demikian, kalau kita tidak sebutkan merek, tentu kendaraan yang kita mau itu tidak sesuai. Artinya ketika kita hanya menyebutkan oli dengan kapasitas berapa WD, kemudian kekentalannya segala macam, nah itu kan hampir rata-rata oli itu sama gitu kan. Nah ketika kita sebutkan merek, ada oli lain menurut pemeriksa, oli yang lain juga bisa gitu masuk di situ, itu Pak. Mohon petunjuknya Pak untuk mengatasi itu. Oh ya, makasih Pak, makasih. Ya. Jadi gini Pak, jadi nanti Bapak waktu ini proses pengadaannya pakai apa Pak? Tender atau tender cepat atau apa Pak Mehmet? Pakai tender Pak. Tender cepat. Tender biasa Tender Pak. Tender biasa Tender biasa ya.
Kalau menurut saya begini Pak, ya, ini kan Bapak beli suku cadang ini kan dalam rangka pemeliharaan supaya lifetime produk, misalnya kendaraan ini umurnya panjang, kira-kira lama, awet lah bahasanya gitu Pak ya. Jadi pertama suku cadang, Bapak tadi lihat Perpres pasal 19 ayat 2. Suku cadang, ya, jadi di situ disebut diperbolehkan menyebut merek untuk satu yang Bapak lihat pasal 19 ayat 2B itu tentang suku cadang. Suku cadang itu boleh. Misalnya Bapak beli spare part kendaraan truk misalnya buat ngangkut brimob, misalnya pasukan brimob perlu truk. Nah, spare part kendaraan. Ya, karena Bapak spare part-nya mobilnya merek Toyota, bahasa gitu ya Pak ya, atau Honda, ya berarti kan Bapak yang paling awet adalah yang pakai merek asli Honda kan gitu Pak. Jadi menurut saya boleh-boleh aja suku cadang Bapak menyebut merek. Gitu. Karena kalau mau Bapak beliin merek lain, itu pasti, tanda kutip ya Pak ya, pasti ntar KW. Atau tadi lifetime dari produk itu menjadi singkat karena tidak standar. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau untuk suku cadang, mesin misalnya Pak ya, suku cadang kendaraan menurut saya itu secara aturan boleh. Terus kalau masalah oli pun, oli itu kan setahu saya Pak ya, biasanya kalau ganti oli ini buat pribadi ya Pak ya, buat pribadi saya tanya, misalnya, saya pakai Toyota, saya tanya ke bengkelnya Toyota, Pak ini kalau Innova kira-kira cocoknya oli apa? Nah kadang-kadang si bengkelnya itu bilang Pak kalau oli ini kurang cocok Pak, nanti menyebabkan mesinnya cepat panas dan seterusnya. Nah karena mereka kan mesin mobil walaupun secara umum mesin sama, tapi karakteristiknya berbeda. Nah, mungkin Bapak kalaupun di tender mungkin ya tidak menyebut merek. Menyebut saya boleh saja menyebut merek, tetapi bisa juga Bapak sesuai dengan rekomendasi pabrikan, Pak. Soalnya kalau Bapak ganti merek lain yang nggak sesuai rekomendasi pabrikan, menurut saya itu menjadi krusial. Kenapa krusialnya? Bisa jadi ntar mogok lah, mesinnya cepat panas lah, mesinnya rusak lah, dan seterusnya. Ya, lebih baik menggunakan, kalaupun Bapak oli, ya gunakan yang sesuai dengan rekomendasi dari pabrikan. Karena yang paling tahu merek itu dia, bahasanya gitu ya Pak. Begitu penjelasan saya Pak Mehmet. Terima kasih Pak Bayaki. Barangkali Pak Muji Santosa mau menambahkan, disilakan Pak Muji. Silakan Pak Muji. Ya. Ya, sederhana aja saya. Jadi kalau kita punya mobil Toyota semua, mobil dinas Toyota semua, kalau saya membolehkan untuk servis ke Toyota semua, walaupun nilainya di atas 200 juta. Kita pribadi aja servisnya juga ke sana. Suzuki kalau punya Suzuki. Jadi kalau di Brimob mobilnya ada Suzuki, Toyota, langsung aja Pak ke bengkel-bengkel resminya masing-masing. Iya. Sebut oli boleh. Kalau nggak di bengkel resmi tadi, misalnya nggak ada dari Bapak bengkel resmi, Bapak servis ke bengkel oli, Bapak minta oli yang bagus nggak apa-apa sana, nggak dilarang gitu. Kadang-kadang pasti ya pengawasan masih nggak boleh nyebut merek itu dulu Pak. Nah, sekarang diperbolehkan dalam rangka kualitas dan sebagainya. Yang penting harga oli itu kalau kita beli 3.000 untuk kantor juga sama 3.000 lah gitu. Mungkin gitu ya Pak Lagi. Mohon maaf. Iya Pak, sependapat Pak, saya sependapat begitu. Karena kalau diganti merek yang nggak sesuai rekomendasi pabrik, wah ini nanti bisa berabe nih bahasanya, krusial. Jangan sampai lagi buru-buru mau brimob mau operasi, mobilnya mogok tengah jalan karena tadi salah oli gitu. Kira-kira gitu Pak. Ya, silakan lanjut. Terima kasih Pak Muji Santosa, Pak Bayaki atas penjelasannya. Lanjut ke penanya selanjutnya yaitu Pak Nurus Subhan. Monitor Pak Nurus Subhan. Mohon di-unmute Pak. Pak Nurus Subhan. Pak Nurus Subhan. Ada di depan layar. Lanjut ke penanya selanjutnya, Pak Hambali. Pak Hambali, monitor. Ada di depan layar, Pak Hambali. Ya Pak, ya. Ada. Oke, silakan. Silakan. Perkenalkan diri dulu Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Saya Hambali dari Papua Barat nih Pak. Papua Baratnya mana Pak? Manokwari. Di Manokwari Pak. Oh iya. Di Manokwari. Saya di Kemenak Pak. Di Kemenak. Oh Kemenak. Tapi videonya tampilkan dulu Pak Hambali. Aduh kebetulan ini Pak lagi berkendara jadi. Oh iya. Jangan bahaya.
Lanjut. Ya, lanjut. ini aja Pak. Pertanyaan singkat. Yang pertama, kebetulan kami di Papua Barat ini terkadang terkendala kalau di spesifikasi peralatan. Kadang kami temui ini Pak. Kadang-kadang peralatan yang disebutkan itu, terutama di konstruksi Pak ya, itu dengan satuan yang disebutkan berbeda. Jadi mungkin ada rujukan dari sisi peralatannya, barangkali ada nanti yang bisa kami dapat materinya terkait dengan peralatan dengan satuannya. Karena kadang-kadang kami temui di lapangan PPK mungkin menyebutkan alat ini, tapi satuannya itu tidak yang seharusnya. Terutama Contohnya mungkin apa, di Pak? konstruksi Contohnya, Pak. Pak. Ya, contohnya apa? Contohnya misalnya gini Pak, kalau dump track, toh Ya. satuannya kan harusnya meter kubik kalau saya tidak salah, tapi mungkin disebut ton kah atau apa kan jadinya mungkin penafsirannya nanti berbeda Pak. Oh, Seperti itu. sih Jadi ya itu maksudnya mungkin salah satu yang mungkin dari sisi pemahaman PPK Pak ya, makanya mungkin nanti ada semacam rujukan bersama. Kalau ada mungkin ada listnya, mungkin satuan peralatan terutama di konstruksi itu yang satuannya ini satuannya ini. Jadi mungkin nanti kami bisa share ke teman-teman PPK-nya. Oh, kapasitas Terus, sih Pak ya. Misalnya Bapak perlu dump truck yang kapasitas angkut ya, sekian jadi metrik ton misalnya, gitu kan? Jadi kan sebenarnya kalau di peralatan itu kan Pak sudah ada satuan tersendirinya nih masing-masing. Iya. Misalnya genset, kalau tidak salah kan KFA satuannya harusnya. Tapi ada ya kilo. Tapi kan terkadang ada juga PPK yang menyebutkan watt. Jadi kadang-kadang kita menafsirkannya tuh maksudnya ini bagaimana kayak begitu. Jadi satuannya kadang disebut watt. Menurut Makanya saya mungkin sih, ya Pak. Masalah teknis aja Pak. Masalah jadi misalnya genset 100 kPa. Mungkin itu bisa sebenarnya tinggal dikonversi aja. Kuat. Ada ilmu, kalau Bapak kita sekolah dulu kan, belajar ilmu KPA itu setara berapa watt. Itu aja sih Pak. Oh ya baik. Itu sih sebenarnya masalah teknis konversi aja, konversi satuan. Itu aja sih menurut saya. Itu aja. Kan bisa, itu ada rumusnya tuh. Buka lagi buku SMA, itu ada nilai konversinya. Sama kayak kita kadang-kadang di daerah berapa satu tobak itu setara berapa senti, itu kan hanya satuan aja Pak. Oke, baik. Ya, terus yang kedua nih Pak. Iya. Yang kedua ini terkait sama dengan pertanyaan sebelumnya terkait dengan penyebutan merek nih. Kadang-kadang kan kita temui spek itu hanya ada tertera setara begitulah. Iya. Nah, cuma kadang-kadang di Papua ini Pak, kadang ribetnya tuh begini. Kadang misalnya kalau menyebut hanya satu, misalnya kita maunya nih tadi kalau kembali ke pipa tadi, masalah pipa. Iya. Maunya merek Wafin, tapi tahu-tahu nanti tuh di lapangan kita, karena ya maklum lah di Papua Pak, kadang-kadang barang agak susah-susah gampang jadi. Iya. Nah, itu kadang ditemui. Jadi kalau misalnya sudah disebut terus mungkin nanti dalam teknisnya berganti, itu gimana Pak? Oh, kalau di Karena dalam Bapak tadi di pipa disebut Wafin, di spek. Ya. Di kontrak ternyata Wafin stoknya kosong, misalnya Pak, ya kagak ada barang. Ya, atau ya kosong terus mungkin karena waktu juga mungkin kalau butuh berapa lama, sedangkan mungkin apalagi ini sudah di bulan-bulan Juli Pak. Mungkin Bapak bisa ikut sesi berikutnya Pak, kalau namanya perubahan kontrak Pak, penggantian. Oh, oke. Ya, Bapak lihat Perpres 16 pasal 54. Itu tentang perubahan kontrak. Salah satunya itu penggantian spek. Oke, baik. Ya, Baik. Lanjut Pak Mustafa. Ya, terima kasih Pak jawabannya. Ya, sama-sama Pak. Barangkali Pak Muji Santosa mau menambahkan Pak Muji. Monggo dipersilakan. Kalau saya menawarkan alternatif lah. Kalau Bapak tadi milih Wafin, mungkin bisa juga ditulis di speknya setara yang lain Pak. Tapi yang lebih bagus Pak, supaya jangan jadi lebih jelek. Wafin yang lebih bagusnya apa? Setara Wafin atau setara paralon atau apa itu, caranya yang lebih bagus. Jadi orang nggak akan mengganti yang bilang nggak ada. Kalau bilang nggak ada dia dapat yang ya lebih mahal lagi ya. Kalau minta yang lebih bagus, mungkin begitu ya saya. Mungkin iya baik Pak. Oke baik. Oke, terima kasih Pak Musiantosa. Sudah ada Pak, silakan tuh Pak. Oh, oke. Pak Nurus Subhan ada Pak Nurus? Mohon. Oke. Silakan Pak Nurus. Perkenalkan diri dulu. Halo, nama saya Nurus Subhan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka. Oh, Majalengka ya Pak ya? Ya, ini Pak mengenai tender
pengadaan alat peraga alat kesenian tradisional. Ya, mengenai spesifikasi teknis yang sampelnya itu disediakan oleh PPK atau penyedia untuk memberikan sampel barang-barang itu. Terus kalau itu kan melalui tender, disampaikannya itu kapan? Setelah pembukaan tender atau sebelum pembukaan? Ya. Makasih Pak. Oh, itu aja ya Pak ya. 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 Intinya sampel itu nanti di apa namanya? Biasanya di dalam dokumen spek, misalnya spek seragam, itu PPK kita minta mendeskripsikan speknya dan membuat foto, ya, membuat foto dari alat yang mau dibeli. Ya, itu di dalam dokumen spek. Pada saat penawaran, nanti penyedia mengirimkan sampel barangnya, misalnya Pak, sampelnya A. Nah, jadi sampelnya ini dikirim, biasanya kita minta persyaratan ke Pokja, oleh Pokja dipersyaratkan sampel harus dikirim misalnya sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Itu nanti menjadi dasar Pokja mengevaluasi spek dari sampel yang ditawarkan. Ya, kemarin saya ada di Kementerian Perdagangan itu ada pengadaan gerobak bakso. Jadi ada pengadaan gerobak. Nah, jadi PPK membuat dimensi gerobaknya, panjang lebar, bahan bakunya, kerangkanya seperti apa, fotonya disampaikan. Kemudian nanti kita minta semua peserta membuat sampel gerobak yang dia tawarkan. Itu kira-kira. Apalagi sampel gerobaknya model sistem knockdown, minimalis. Jadi dia bisa taruh di dalam kardus gitu, dikirim. Nah, itu nanti bisa dipasang itu, dirangkai kayak Bapak beli kayak meja Olimpik gitu. Ya, sistem knockdown. Nah, jadi sebelum biasanya kita minta sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Iya, kami juga melakukan seperti itu, Pak. Cuma dari penyedia itu satu izin semuanya keberatan, Pak. Soalnya satu paket itu bisa sampainya 1 truk. Karena berbagai macam jenis barang, ada sampai 22 item, angklung, itu yang seperti itu Pak, solusinya gimana itu? Oh, gini Pak. Jadi Bapak dari sekian banyak barang ya, itu cuma satu aja Pak yang diminta. Misalnya saya ada pengadaan 6.000 gerobak, bukan 6.000-ribunya diminta, satu aja, satu yang mewakili sampel. Jenisnya itu kan beda-beda, angklung, ada yang ada angklung, ada gembyong, apa-apa. Semuanya itu memang satu-satu diminta. Penyedia itu semuanya nggak sanggup untuk memberikan sampel. Alasannya belum tentu jadi pemenang sudah diminta sekian banyak sampel itu Pak. Oh, mungkin barangnya jenisnya sedikit, jenisnya ya, banyak, jenisnya ya, banyak. Volumenya sedikit tapi jenisnya banyak. Pak, ya? Iya, biasanya 22. Iya. Misalnya 22 item itu kalau sampelnya kalau dihitung-hitung bisa 2 truk misalnya sampelnya. Gitu ya, Pak ya? Iya, iya. Ya. Itu bisa Bapak pakai cara yang pertama, sampel pada saat pemasukan penawaran. Ya. Bisa juga nanti kalau misalnya katakanlah penyedia merasa wah ini bikin tender, bikin penawarannya perlu biaya yang banyak nih, karena sampelnya aja bisa 1 truk, misalnya gitu ya. Ya. Gitu. Bisa juga pakai pendekatan yang lain. Nanti, misalnya, calon pemenang ini diklarifikasi. Ini misalnya kagak pakai sampel. Pemenang nanti diklarifikasi. Diklarifikasi, misalnya dari penawaran yang paling baik, yang menang, itu dicek pada saat evaluasi teknis. Nanti dia produksi, misalnya produksi gamelannya itu di mana? Misalnya angklung produksi apa namanya itu kalau di Bandung apa namanya itu saung ujo misalnya Pak ya. Oh ini angklung produksi saung ujo. Pada saat evaluasi teknis bisa aja nanti Pokja datangin itu tempat produksi angklung saung ujo. Kalau nggak salah saung ujo ya Pak ya kalau nggak salah yang di Bandung. Ya betul Pak. Betul, iya gitu aja. Jadi kalau misalnya katakanlah sampel itu merasa memberatkan penyedia, Bapak bisa pakai alternatif yang lain. Jadi sebelum pada saat evaluasi teknis untuk calon pemenang, tadi Bapak
kunjungi lokasi tempat produksinya. Barang yang dibeli Sangklum, Sangwujud, datangin aja. Atau gamelan yang dibeli produksi Tasikmalaya, datangin tempat. Kira-kira begitu Pak. Alternatif yang lain. Ya. Berarti itu kira-kira Pak. Tidak mesti pakai sampel ya Pak ya? Iya, kalau misalnya tidak pakai sampel, tapi bisa dilakukan klarifikasi teknis. Nah, ke tempat, jadi produknya, produsennya dari mana, didatengin di tempat. Jadi outside. Barangkali, ya. Barangkali Pak Santosa mau menambahkan ini. Iya. Saya pernah pengadaan mobiler. Ya. Bukan saya suruh bawa kursinya Pak, saya suruh bawa potongan kayunya. Potongan kayu ya, 20 cm, busa, kainnya, berbatas ya. Nanti ketika terima Pak, kita cek Pak, apakah kayunya ini kayu yang sudah di oven, kayu oven ya, gitu maksudnya. Ya itu. Iya. Contohnya yang pernah saya alami seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Mujiantosa, Pak Bayaki. Ya, sama Bapak. Kita lanjutkan ya ke penanya selanjutnya, Pak Satu lagi kali Pak ya, Satu lagi ya, sepakat nggih? Ya. Pak Ridwan Berlianto, dipersilahkan Pak Ridwan, di-unmute Pak. Pak Ridwan. Izin Pak. Oke, videonya Pak, ditampilkan Pak. Oke, disilakan Pak, perkenalkan diri dulu, langsung bertanya. Baik, terima kasih Pak Mustafa. Siap. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berlianto Pak, dari Politeknik Penerbangan Jayapura Pak. Poltek Penerbangan ya Pak ya? Ya, Politeknik Penerbangan Jayapura Pak. Suaranya, mic-nya agak dideketin Pak, biar suaranya lebih kenceng kedengaran. Lebih keras. Mohon izin Pak, izin bertanya Pak. Di tahun 2019 kami mengadakan pengadaan simulator Pak. Simulator ini dari Swedia. Simulatornya simulator radar Pak sebenarnya, antara air traffic control dengan pilot sebenarnya. Jadi kami membuat HPS, membuat spek itu, spesifikasi teknisnya, bahwa di dalam HPS itu kami membeli software tapi tidak memasukkan license-nya Pak. Karena dari perusahaannya sendiri itu membedakan antara software dan license-nya. Nah, pada saat saya mengadakan peralatan simulator tersebut, pekerjaan sudah selesai. Waktu itu kita diaudit Pak oleh BPK di awal tahun 2020 kemarin, sempat diaudit oleh BPK. Nah, pada saat diaudit itu Pak, dari pihak BPK-nya menanyakan lesson, padahal kami sudah menjelaskan bahwa pada saat penawaran dari pihak penyedia maupun pabrikan itu memang tidak include antara software dengan lesson-nya, seperti itu Pak. Tetapi pada saat diaudit kami mendapatkan temuannya karena di dalam software tidak terdapat license, seperti itu Pak. Nah, itu yang sampai sekarang kami juga sedikit bingung untuk apakah, karena untuk mengadakan license-nya itu juga membutuhkan biaya, dan biayanya itu lumayan juga Pak. Untuk satu software-nya sekitar 500-an juta gitu. Ya. License software-nya. Nah, kebetulan simulator yang kami punya untuk radar itu ada 6 paket gitu Pak. Ada 6 unit. Seperti itu Pak. Mohon izin Pak, arahan Pak. Pak Mustafa, kalau Bapak beli lisensi, satu lisensi 500 juta, 6, jadi 3 miliar ya Pak ya? 3 miliar. Iya, kira-kira begitu. Jadi nanti, kuncinya adalah begini. Pada saat tadi hasil identifikasi butuh simulator, ya Pak ya. Oke, pada saat simulasi butuh simulator. Nanti Bapak RFI, request for information, panggil itu vendornya. Vendor dari Swedia, itu dari Swedia langsung atau ada agennya di Indonesia. Katakanlah ada agennya di Indonesia. Bapak lakukan RFI. Produk yang dijual oleh produk simulator yang dijual oleh vendornya di Indonesia itu di blended software plus lisensi atau
dia jadi satu atau terpisah. Ternyata memang dari katalognya mereka atau dari penawaran mereka dia dijual terpisah. Ya, katakanlah terpisah. Dan anggaran Bapak pun anggaran hanya beli software misalnya. Anggaran beli lisensi belum ada, katakanlah begitu. Karena memang banyak begini Pak, ini praktek begini, software-software ini banyak. Rata-rata ada yang jual lisensi dan hanya jual softwarenya saja. Nah, katakanlah karena dia nanti kan di-upgrade biasanya itu Pak, secara teratur di-upgrade. Nah, kembali kepada Bapak waktu minta informasi spek ya, pada saat RFI. Itu memang di-step bahwa ini dijual terpisah, harga untuk software sekian, harga lisensi sekian. Dan di dokumen spek yang ditetapkan oleh PPK pun hanya softwarenya aja. Ya. Berarti nanti yang diadakan software, yang datang software. Jadi Bapak alasan tadi justifikasi terhadap temuan auditor adalah bahwa ini berdasarkan hasil identifikasi ini software. Berdasarkan hasil RFI ke vendor, dia jual terpisah dan anggaran Bapak pun hanya cukup untuk pengadaan software. Siap. Ya. Barang yang diterima pun software, gitu Pak. Jadi memang lisensi di luar dari kontrak, dari luar ruang lingkup spek, gitu Pak. Baik Pak. Berarti saya harus kira-kira begitu, Pak. dapat data dukungnya juga dari produsennya langsung Pak ya, dari produknya langsung ya, dari Swedia langsung ya. Bisa juga Bapak justifikasinya adalah dari produsen. Biasanya kan Bapak dapat angka sekian, itu kan nggak ujuk-ujuk muncul kira-kira kan, Bapak minta penawaran dari si vendor bahwa ini harga ini harga di luar lisensi, kira-kira gitu. Kira-kira seperti itu Pak. Mungkin dari Pak Mujitantasa, ya? Ya, kemarin saya sempat sharing juga sama teman-teman PPK Pak. Jadi dari Politeknik Penerbangan Medan juga pernah beli di tahun 2017. Ternyata kasusnya sama Pak. Jadi dari pihak tim audit BPK itu memintakan lisensinya. Iya tadi kembali kepada jadi pertama kembali kepada tadi Pak spek yang ditetapkan oleh PPK, RFI penawaran dari si vendor. Baik. Dan memang di kontrak pun tidak ada kata lisensi. Di kontrak hanya ada software. Ya, memang itu bahasanya kalau kayak begitu berarti auditor nambah-nambahin spek dong kalau begitu. Di luar spek yang ditetapkan oleh PPK. Itu kira-kira Pak kuncinya. Ya, baik Pak. Baik, Pak Mujitantasa barangkali melengkapi Bapak. Dipersilakan Pak. Bukan melengkapi, kita harus menyadari semua pengadaan kita pasti akan diaudit sama auditor. Ya, katakan tadi untung Bapak tidak membayar lebih. Bapak belum beli saja. Itu jadi masalah bahwa bayar tapi nggak dikasih barang itu ya. Yang terjadi Bapak kan belum beli barang itu. Ya itu udah dianggarkan saja, simpel gitu aja Pak. Kalau itu diperlukan gitu ya. Kita ya masih. Baik, Pak. Berarti bisa saya ajukan untuk di tahun berikutnya pengadaan lisensinya, Pak ya? Bisa, Pak. Bukan. Ya. Analisa kebutuhannya perlu atau tidak? Iya, identifikasi kebutuhan. Biasanya itu perlu lisensi karena biasanya software itu di beberapa kementerian, saya kalau di Kominfo itu beli software karena software itu secara teratur harus di-upgrade gitu. Karena kan begini Pak, kami kan di balai latihan Pak ya, di pelatihan air traffic control-nya. Jadi kalau memang kita di bandara mungkin memang harus punya lesson, tapi kalau kita di balai pelatihannya kita hanya membutuhkan software-nya aja sebenarnya tanpa lesson sebenarnya gitu. Oh, berarti sebenarnya nggak butuh gitu loh bahasanya Pak ya? Nggak butuh Pak sebenarnya Pak gitu. Ya kalau kagak butuh ya kagak usah beli Pak lisensinya. Semua kembali kepada identifikasi kebutuhan Pak. Ya, baik, berarti nanti mungkin saya hasil temuannya mungkin pembalasan suratnya itu mungkin nanti dapat saya mintain dari Swedianya langsung terkait memang kalau misalnya memang itu terjual terpisah berarti Pak ya. Iya, betul Pak. Biasanya sekaligus dengan analisa HPS dan spek gitu Pak ya. Iya. Betul Pak. Betul. Cukup Pak Ridwan. Iya. Oke, baik ini juga waktu. Iya, sudah habis 15.30 ini. Bapak Ibu peserta, monggo closing statement-nya dulu diawali Pak Bayhaqi, nanti dilanjut Pak Mujitantasa. Dipersilakan Pak Bayhaqi. Ya, terima kasih Pak Mustafa. Oke. Intinya silakan, pada saat Bapak Ibu menyusun spek, pastikan
sudah diidentifikasi dengan baik barang yang dibutuhkan. Ya, apabila identifikasinya baik, speknya insya Allah baik dengan ada 4 elemen tadi, ya Pak ya. Gitu. Nah, sebelum spek itu ditetapkan, jangan lupa tadi diuji menggunakan unsur 5C. Nah, ini bagian dari Bapak memitigasi. Ibaratnya Bapak memilih barang, jangan sampai salah pilih, itu kira-kira. Ya, ujilah silakan menggunakan 5 komponen C ini, Pak ya, komponen 5C. Itu kira-kira closing statement saya. Terima kasih Pak Daki. Oke, sama-sama dilanjut Pak Muji Santosa. Monggo closing statement-nya Pak. Terima kasih Pak Bayaki bersedia hadir dalam forum kita ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat yang sampaikan tadi, banyak memberikan landasan pemikiran kita terhadap spesifikasi. Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwa pengadaan itu tidak harus ada asal murah, tapi kita harus memikirkan ini kebutuhannya bagaimana pengadaan itu berkualitas sehingga kita bisa bekerja dengan baik, bisa kita bekerja memberi banyak manfaat gitu. Saya pikir itu saja dalam acara ini. Mudah-mudahan ini kegiatan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih dalam kehadiran dalam forum ini. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Mustafa untuk menutup. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu peserta. Terima kasih terutama pada Pak Bayaki selaku narasumber, Pak Muji Santosa sebagai pembahas, serta Bapak Ibu peserta sekalian. Saya selaku host mengucapkan permohonan maaf apabila selama memandu jalannya acara seminar online ini terdapat kekurangan saya, terdapat hal-hal yang kurang berkenan sebagai manusia biasa saya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita akhiri seminar online pada siang hari ini, kita lanjut seminar-seminar online selanjutnya. Saya secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.